bicara satu hal yang sering saya singgung, tapi kali ini mau lebih detail, supaya kita lebih mantap di dalam berdiri atas janji-janji firman Tuhan. Kita mulai dulu dari membuka di Lukas 4 ayat 36. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus. Di switch ke King James sebentar supaya kita bisa lihat kata wibawa itu sebetulnya adalah diterjemahkan dari kata otoritas. Bisa di switch ke King James? Nah, di situ dikatakan betapa hebatnya perkataan ini, for with authority and power. Authority and power. Ya, saya pernah jelaskan bahwa Kristus adalah gabungan dari otoritas dan kuasa yang dibawa oleh Musa dan Yosua. Ya. Kita adalah gambaran umat Israel yang dikeluarkan dari Mesir, dimasukkan tanah perjanjian. Bukan dikeluarkan dari Mesir, lalu dibiarkan di padang gurun. Itu tidak pernah rencana Tuhan. Dimasukkan ke tanah perjanjian. Tapi uniknya, yang membawa keluar adalah otoritas, karena dipaksa dengan tangan yang kuat, tapi yang membawa masuk ke dalam tanah perjanjian adalah kuasa. Nah, saya mau bicara soal otoritas lebih dalam lagi pada pagi hari ini, tapi tidak dengan waktu yang lama, supaya kita bisa paham betul apa itu otoritas ya. Kemudian ayat yang kedua kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 6. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib, perhatikan kata wajib di situ ya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oke ya, jangan anggap ini suatu beban, karena ini sebetulnya adalah perkataan hukum Allah yang diberikan kepada setiap orang Kristen dan dibundle atau dipaket dengan power. Jadi kita bisa hidup seperti Kristus hidup. Seperti apa itu? Dengan kuasa atau dengan otoritas dan kuasa. Kalau kita sebagai orang Kristen berjalan tanpa otoritas dan kuasa, kita rugi, saudara ya. Harus ada dua-duanya ini. Karena Kristus berjalan dengan otoritas dan kuasa, maka barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, itu wajib hidup di dalam otoritas dan kuasa. Saudara, kata otoritas ini sekarang, atau authority, ya, itu sebenarnya kita semua punya. Ya. Tapi sudah didegradasi di dunia ini, khususnya di negara ini, ya. Semua orang bernegara dan berkerajaan, itu degradasi. Kata otoritas itu seringkali negatif, under authority atau di bawah otoritas. Lalu kita mau percaya kepada otoritas sampai, kita sering katakan gini, aku mau percaya kepadamu, kepada pemerintah atau kepada siapapun, sampai engkau tidak bisa aku percaya lagi. Sehingga otoritas itu begitu murahnya sekarang, begitu degradasi, saudara. Pada otoritas itu adalah sesuatu yang wajib, kan kita lihat kan wajib hidup seperti Kristus hidup, berarti kita wajib punya otoritas, dan itu sudah diberikan kepada kita. Saya ingin pagi hari ini mengajak kita semua untuk fall in love lagi dengan authority. Setuju ya? Saya ingin mengajak kita semua untuk fall in love atau jatuh cinta lagi kepada otoritas dan memiliki kuasa. Karena kalau kita menjalankan kuasa tanpa dasar otoritas, itu sifatnya menjadi anarki. Merusak. Ya. Tapi kalau kita tahu batasan-batasan kita, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, maka kuasa itu akan berjalan baik sekali. Semua akan bertambah baik dan bertambah baik. Otoritas itu selalu keluar dari apa yang disebut dengan hukum. Hukum akan membuat seseorang berotoritas. Atau begini, saya akan pelan-pelan ya, karena ini agak sulit sekali. Saudara nangkap, lancar nanti, saya bicaranya akan lancar. Setiap ciptaan Allah diciptakan dengan perkataan, kan? Tanpa perkataan tidak ada satupun yang tercipta. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa perkataan Allah itu juga hukum? Jadi setiap ciptaan Allah, manusia, binatang semua diciptakan di dalam otoritas mereka. Dan di dalam otoritas itu ada kehidupan. Dan setiap ciptaan Allah yang hidup di dalam otoritas ini,
hidupnya maksimum. Ya, contoh, ketika Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, dihembuskan nafas ke hidungnya Adam, maka dia menjadi makhluk hidup. Dia menjadi makhluk hidup. Lalu Allah mengatakan semua ini, manusia diberikan otoritas, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan, kecuali yang satu itu, tanaman pengetahuan baik dan buruk. Sebab pada waktu kamu memakannya, kamu akan mati. Karena pertanyaannya, siapa yang mendeklarasi mati pertama kali, manusia atau Allah? Allah. Surprise ya. Mungkin kalau kita situ, Allah jaga mulut, jangan ngomong-ngomong mati. Karena hidup mati di mulut, kita bisa ngomong begitu ya. Tapi ini fakta Allah yang katakan, kalau kau makan, kau akan mati. Tapi apakah Allah ingin manusia mati? Tidak, bahwa kematian itu tidak punya power. Kita diberikan hidup tanpa kematian, tapi kematian ada, sekalipun dia tidak berbahaya. Dia di dalam kehidupan Adam dan Hawa, kematian itu tidak berbahaya. Dia tidak punya sengat, dia tidak punya hukum-hukum untuk mematok manusia, tapi itu ada. Karena dikatakan kalau engkau makan buah pengetahuan baik dan buruk, kau akan mati. Artinya begini, pada saat itu Allah memberikan hidup kepada Adam dan Hawa. Nah, kalau Adam dan Hawa memilih obedience atau ketaatan, maka dia tidak akan pernah kenal apa yang namanya mati. Atau mati itu tetap, kematian adalah mati. Kematian mati. Bahasa Inggrisnya adalah death is die. Death, die. Tapi waktu Adam dan Hawa, kita rangkum aja ya, Adam dan Hawa memilih untuk melanggar perkataan Allah, maka kematian hidup pada saat itu. Jadi kematian itu teraktivasi, artinya kebebasan yang Allah berikan itu ada batasnya, ada boundary-nya. Jadi setiap kita yang diberikan hukum-hukum Allah, misalnya hukum ini mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam, bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lalu kita bilang, gak mungkin Pak, pada saat itu kita mengaktifkan hukum yang lain disebut hukum dosa dan hukum maut. Jadi jangan pernah katakan tidak mungkin, karena firman Allah katakan, kita wajib hidup, kita pasti bisa, oleh kekuatan Allah. Sekali lagi saya ingatkan, bukan hal yang mudah ikut Tuhan, bukan hal yang sulit ikut Tuhan, hal yang mustahil tanpa Dia. Tapi kabar baiknya kita tidak pernah tanpa Dia. Kita ada di dalam Dia, kita bergerak di dalam Dia, Allah bergerak di dalam kita bahkan. Jadi kita tidak pernah tanpa Dia. Jadi jangan lagi gambarkan Allah di sana, kita di sini, lalu kita butuh sesuatu, Allah lakukan ini untukku. Atau Allah datanglah hadiratmu untuk kami di sini. Tidak, kitalah hadirat Tuhan, kitalah Kristus, Allah di dalam kita. Harus berani seperti itu, perkataanku adalah roh dan hidup. Baru kita artinya kita mengerti otoritas. Contoh kedua, otoritas. Saya mau cerita soal begini juga. Otoritas itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan katakan jadilah, seperti itulah gitu ya. Misalnya, burung itu diciptakan untuk terbang. Betul ya? Burung itu manusia diciptakan untuk berjalan di tanah, di kaki. Sekarang, bisakah manusia juga terbang seperti burung? Bisa. Karena manusia punya intelligence. Apa yang dia harus lakukan? Dia harus ciptakan alat yang namanya pesawat. Apapun bentuknya itu, pesawat. Tapi pesawat ini harus dipaksa, di-engineer atau direkayasa untuk terbang. Burung diciptakan untuk terbang, tidak perlu di-engineer atau direkayasa. Tapi dua-dua bisa terbang jadinya. Nah, pesawat untuk bisa terbang harus dilengkapi dengan desain. Mekanikalnya, elektrikalnya, terus aerodinamisnya. Kemudian di dalamnya harus ada pramugarinya, ada makanan, ada AC. Burung nggak perlu, saudara. Dia terbang nyaman. Pesawat terbang harus ada bahan bakarnya. Kalau bahan bakarnya habis, powernya habis. Burung, nah saudara akan kaget dengar ini. Burung itu akan bertambah kuat kalau dia terbang. Pernah tahu itu? Nah, perlu tahu itu, nonton yang punya TV kabel bisa lihat bahwa burung itu akan bertambah kuat kalau dia terbang. Selalu itu. Jadi sistem pernafasannya, detak jantungnya akan aktif bertambah kuat kalau dia terbang. Kenapa bisa begitu? Karena burung diciptakan untuk terbang, manusia diciptakan bukan untuk terbang. Jadi kalau dia ingin terbang, dia harus keluarkan high cost maintenance.
Bukan hal yang jelek, saudara, terbang, kita bersyukur bisa terbang. Tapi kita bisa lihat dari kedua perbandingan ini, antara yang Allah ciptakan diberi otoritas untuk terbang, sama yang bukan melanggar ya, membuat hukum-hukum baru untuk bisa mengatasi otoritasnya. Jadi manusia otoritasnya di bawah, tapi dia ada di dalam cengkeraman gravitasi, tapi dia bisa menciptakan hukum baru dengan pengetahuannya, sehingga dia bisa menciptakan pesawat yang terbang dengan hukum daya angkat dan daya dorong, lift and thrust. Waktu daya angkat dan daya dorong itu aktif, maka dia menggantikan hukum gravitasi jadi di bawahnya. Tidak dihilangkan, dia terbang. Tapi itu pun ada boundary, ada batas. Ketika dia menyentuh di luar atmosfer, dia akan terlepas, hilang sudah. Karena gravitasi tidak bisa pegang lagi, hukum yang dia pegang, dia punya sendiri, itu tidak bisa lagi memaintain ketinggiannya, akhirnya hilang, bisa meninggal di ruang angkasa. Begitu cara kerjanya hukum, begitu cara kerjanya otoritas. Saya tidak bilang bahwa pesawat itu jelek, tidak, saudara. Saya menjelaskan tentang otoritas ini. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah di dalam otoritas, supaya hidupnya maximize. Kita diciptakan dalam otoritas, dalam hukum-hukum Allah supaya maksimum. Kenapa Allah mengatakan suami, kasih istri dan hormati istri. Kasihi dan hormati, ada dua ya. Kita nggak usah dibuka ayatnya, kita udah tahu ya. Kan orang taunya cuma istri, hormati suami dan kasihi suami. Ternyata dua-duanya, istri kasih suami, hormati suami. Suami kasihi istri dan juga hormati. Ketika salah satu bilang, aku nggak mau hormati, maka kita sedang mengaktifkan hukum lain yang dasarnya adalah pemberontakan. Itu mau tidak mau, saudara. Ketika kita melanggar hukum Allah, keluar dari otoritas, maka kita sedang menciptakan hukum lain. Anak-anak juga begitu. Anak-anak hormati orang tuamu. Ketika anak-anak bilang, enggak itu. Zaman sekarang lihat konteksnya. Jangan lihat Alkitab, lihat konteksnya. Begitu kan ngomongnya. Pada saat itu, mau tidak mau, percaya atau tidak, suka atau tidak suka, kita sedang mengaktifkan hukum lain, yaitu hukum dosa dan hukum maut. Karena Tuhan katakan, kalau kau melanggar perkataanku, kau akan mati. Dulu istri saya kalau jalan-jalan, waktu saya masih tugas-tugas proyek, kalau di satu kota di Singapura dulu, kalau jalan-jalan dia mau beli ikat rambut atau aksesoris itu sama teman-temannya, teman dia beli aja. Tadi bilang, enggak, aku tanya suamiku dulu. Terus teman-teman dia bilang, emang mesti tanya suami yang begitu-gitu aja? Dari saya tahu bakal diiyain, enggak akan, cuman membiasakan diri aja gitu. Untuk menghormati, tanya dulu. Nah, teman-temannya bingung, kok gitu ya? Di benak mereka, ini tunduk amat sama suaminya gitu ya. Padahal sebetulnya dengan sikap itulah kami memaintain, mengasihi dan menghormati. Sama saya juga begitu. Makan malam, hari ini kita makan malam sama-sama dengan karyawan semua. Ntar saya tanya istri dulu. Emang mesti tanya istri yang gitu-gitu? Itu urusanmu lah, urusan keluarga, urusanku. Kami membiasakan diri seperti itu, emang salah? Gitu kan, enggak kan. Artinya, semakin kita berusaha untuk ada di dalam jalur-jalur itu, saudara, semakin terawat keluarga. Jadi Tuhan memberikan aturan itu bukan untuk nyusahin, saudara. Anak-anak juga mau kemana-mana kasih tahu orang tua dulu, itu bukan nyusahin, saudara. Merawat, menjagai. Karena di dalam otoritas itulah kita dirawat. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk jatuh cinta lagi dengan otoritas. Nanti saya akan kasih 5 fakta tentang otoritas. Tanpa otoritas kita melakukan kuasa apapun, hasilnya akan anarki. Tapi di dalam otoritas, apa yang kita lakukan itu akan berkuasa penuh. Atau begini, kalau kita ingin melanggar hukum original dari apa yang Allah berikan, mau tidak mau kita mengaktifkan hukum yang baru. Itu sudah pasti, gak bisa dilawan. Kita menghasilkan hukum yang baru dan itu high maintenance, cost-nya tinggi. Contoh, kalau waktu Tuhan katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Terus kita bilang enggak, kita harus kerja dengan konteks kita harus kerja keras, susah payah. Pada saat itu kita sedang mengaktifkan hukum yang lain, yaitu hukum kerja keras dan susah payah. Makanya ada orang bilang kerjaan ini bikin aku mati. Harusnya enggak begitu, saudara. Harusnya kerjaan kita apa sih? Bedakan kerja, work sama job ya. Kita jangan menggantungkan hidup kita dari job. Karena job bisa ganti-ganti. Job itu kita bisa dipensiunkan, tapi works sebagai orang percaya adalah percaya merenungkan firman itu tidak pernah berhenti sampai kita opa-oma, nggak pernah berhenti.
Dan works yang kita lakukan akan memelihara hidup kita. Tapi job belum tentu. Ya, belum tentu. Walaupun baik juga job gitu ya. Nah, sekarang saya ingin bicara mengenai 5 fakta mengenai otoritas. Yang pertama, ini saya catat dalam bahasa Inggris, jadi saya harus terjemahkan pelan-pelan ya. The most powerful position on the earth, atau posisi yang paling berkuasa di bumi ini adalah ketika kita di bawah otoritas. Kalau kita bicara otoritas, kita bicara firman Allah adalah otoritas tertinggi. Tempat yang paling berkuasa untuk kita ada di bumi ini adalah otoritas. Saya pernah bilang dulu, kalau kita ada di dalam kerajaan Allah, di dalam otoritas Allah, seorang office boy itu bisa punya villa di puncak. Itu hanya mereka yang tinggal di bawah otoritas. Seorang yang cuma tamat SMA bisa punya fasilitas seperti para manajer yang kerja di Segitiga Mas, Kuningan, Sudirman. Itu hanya ada di bawah otoritas Allah. Hanya anak-anak Tuhan yang punya. Jadi itu tempat yang paling powerful kalau kita ada di bawah otoritas Allah. Nah, kebebasan tanpa otoritas adalah anarki. Tidak pernah ada kebebasan tanpa boundaries, tanpa batasan. Gak pernah ada. Selalu kebebasan yang Tuhan beri itu ada batasnya. Itu bukan untuk menghalangi kita, tapi untuk melindungi. Waktu Tuhan katakan kau bebas makan semuanya, tapi jangan makan satu, nanti kau mati. Tuhan tahu. Gitu ya. Kita bebas mengapa-ngapain, tapi ada batasannya tetap. Ya. Jadi yang pertama adalah otoritas otoritas itu adalah tempat yang paling powerful, yang posisi yang paling baik yang kita punya di bumi ini. Dan otoritas itu turun dari hukum Allah, dari perkataan Allah. Kemudian ayat yang kedua, karena dia adalah tempat yang paling powerful, dia juga adalah tempat yang paling aman. Otoritas itu adalah tempat yang paling aman. Itu sebabnya Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang ditambah yang dicari oleh bangsa-bangsa itu ditambahkan. Udah paling aman, paling powerful. Itu yang kedua. Yang ketiga, mendapatkan otoritas adalah kunci kebebasan. Nah, ini dia. Ya, kita sering ingin mendapatkan kebebasan supaya punya otoritas. Ternyata Tuhan ciptakan kita lain. Mendapatkan otoritas itu adalah kunci kebebasan yang sesungguhnya. Ya. Kita buka Matius 6 ayat 26. Kita buka sama-sama. Ini ayat ini sering kita baca, tapi saya minta kita perhatikan betul-betul kalimat per kalimat. Di sini ada yang sering kita abaikan. Pandanglah burung-burung di langit. Jangan dihilangkan kata di langitnya. Ya. Yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi jangan bilang, lihat burung-burung, lihat di mana? Di sangkar, di bawah atau di mana? Di langit. Karena burung-burung diberi otoritas di langit pada umumnya. Kecuali burung unta ya. Ini sedang bicara burung di langit. Burung itu akan menjadi burung yang hidup, yang terpelihara kalau dia bisa terbang di angkasa. Kalau tidak, dia akan dimakan oleh predator lainnya. Jadi pandanglah burung-burung di langit. Coba lanjut ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Garis bawahi kata di ladang tidak boleh dihilangkan. Jadi tidak dikatakan burung di ladang, bunga bakung di langit. Harus ada tempatnya. Itu yang disebut dengan di bawah otoritas. Di bawah penempatan Tuhan. Tuhan katakan jadilah burung-burung yang berterbangan di udara, jadilah pohon-pohon yang ada di ladang. Jadi perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Kemudian lanjut ayat 29.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Mengapa? Karena Salomo belum lahir baru, jadi tidak bilang pandanglah Salomo di dalam Tuhan, gak ada kalimat itu. Karena memang belum lahir baru. Ya bersyukur ya kita tahu. Nah ini Salomo dalam segala keindahannya, dia menciptakan baju-baju yang indah, yang megah, tapi tidak seindah dari bunga bakung yang di ladang. Salomo di istana. Ya. Lanjut lagi, ini yang luar biasa. Ayat 30. Ayat 30, ada itu ayat 30 ya. Oke, 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, ya bunga di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai kamu orang yang kurang percaya. Dan kata lain ayat ini mau bilang begini, kalau kita mau dipelihara Tuhan, kalau kita mau hidup maksimum di dalam Tuhan, dalam kesehatan, umur panjang, jadilah seperti burung di langit, bunga di ladang, dan kamu di dalam aku. Makanya ayat selanjutnya bilang apa? Ayat 31 bilang apa? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah karena mereka tidak berlaku seperti burung di langit, tidak berlaku seperti bunga di padang, mereka cari. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kita perlu semua itu. Baru ayat 33, ayat yang populer, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan. Artinya begini, jadilah kamu seperti burung itu di langit, bunga itu di ladang, kamu di dalam kerajaan. Apa kerajaan? Kerajaan itu kuasa atau Roh Kudus, kamu di dalam roh. Baru hidupmu maksimum, kesehatanmu maksimum, umurmu panjang, bisa sampai 120 tahun. Kalau sakit gimana? Perkataan kita adalah hukum yang berlaku, kita bisa menyembuhkan penyakit kita. Keuangan gimana? Tuhan katakan aku yang memelihara kamu. Itu semua terjadi kalau kamu seperti burung di langit, bunga di padang, dan kamu di dalam roh. Itu dia maksudnya. Bisa tangkap ya? Simple kan? Simple sekali. Itu adalah otoritas yang Tuhan berikan. Makanya di sini saya katakan discovering authority adalah key to freedom. Mendapatkan otoritas adalah kunci kebebasan. Freedom di dalam free financial, free kesehatan. Sekarang kesehatan mahal, saudara. Saya minggu ini kehilangan 2 orang keluarga, satu adik sepupu, satu tulang sepupu. Dua-duanya karena sakit. Makanya saya di sini mau gembar-gembor, kita datang baik-baik yuk, kita pulang baik-baik yuk. Gak usah pulang dari ICU. Mahal, ICU sehari cuma bisa 20 juta, 30 juta. Mahal penyakit kita. Dan Tuhan ingin kita tidak digerogoti oleh penyakit. Makanya Tuhan bilang, tinggallah di dalam otoritas, ketetapanku, hukum-hukumku, aturan mainku, firmanku. Kalau mau lengkap apa itu otoritas Tuhan? Baca Mazmur 100, berapa itu yang terpanjang? 19. Ya, Mazmur 119, betul ya? Ayat 1 sampai ayat 167, setiap ayat ada hukumku, firmanku, ketetapanku, terus bergantian. Ya semua itulah, ya banyak itu ya. Mazmur 119, baca setiap ayat. Itulah otoritas di mana kita harus tinggal. Supaya kita bisa seperti burung di udara dan bunga di ladang. Kita di dalam roh, otoritasnya itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengenakan atau mendapatkan otoritas atau hidup di dalam hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah, itu adalah menurunkan biaya maintenance, lower the cost of maintenance. Biaya hidup kita murah, saudara. Sukacita aja, karena kita mau apa-apa semua sifatnya ditambahkan, bukan dicari. Itu ada di Amsal 10 ayat 22, kita baca sama-sama. Ya, ini ketetapan Allah, Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saya mau kasih tahu berkat ini artinya otoritas atau kuasa. Ya. Ulangan 8 ayat 18 bilang begini, kekuatan Tuhan yang membuat kita bisa mengumpulkan kekayaan atau power. Allah memberikan power untuk mengumpulkan kekayaan. Di sini dikatakan Tuhan memberkati atau berkat Tuhan membuat kita kaya. Kalau kita gabung, maka berkat itu artinya adalah power, otoritas. Itu yang membuat kita kaya. Jangan fokus di kayanya, fokus di otoritas berkat Tuhan.
Itu di perjanjian lama, perjanjian baru juga ada. Coba Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa atau power, kata power di situ adalah exousia atau otoritas, supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, diberi otoritas. Oke ya, jadi kita punya otoritas, hidup dalam otoritas. Bukan pertanyaannya, otoritas itu apa Pak? Otoritas itu berkat bukan? Nah, kita buka Efesus 1 ayat 3. Ya, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus, kalau kita percaya kita ada dalam Kristus, telah mengaruniakan kepada kita, yang tadi dibilang kuasa, sekarang diganti segala berkat rohani di dalam surga. Clear ya? Bahwa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita adalah bentuknya power atau blessing di surga. Tinggallah di dalam itu. Makanya cari dahulu kerajaan Allah itu bergaul dengan firman Allah. Nanti kita akan tutup dengan ayat bagaimana mencari kerajaan Allah. Oke, itu yang keempat. Bahwa menemukan otoritas, mengerti otoritas, itu membuat hidup kita maintenance cost-nya lower, murah. Saudara ya. Nggak mudah terganggu sama orang mau beli apa, terserah. Kita nggak butuh, kita nggak usah cari. Gitu ya. Ada ayat satu lagi sebetulnya, nggak apa-apa kita buka deh, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Biar komplit, Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku, dalam bahasa aslinya, akulah kelegaanmu. I am your resting place. Ayat 29 ya, 30? Oh ya, 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Ya, murah biayanya, karena kekuatan dari Tuhan. Sebab kuk yang kupasang itu pas, enak di situ adalah fit, dan bebanku ringan, easy. Easy itu adalah sesuatu yang mendrive kita. Saya pernah terangkan ini bahwa easy atau ringan di dalam bahasa Girika itu artinya mendrive. Makanya Tuhan Yesus katakan, barang siapa dia yang bisa didrive oleh firmanku, tidak didrive oleh orang-orang terdekatnya, dia adalah muridku. Jadi Allah ingin tinggal di dalam kita dan menyetir pola pikir kita, mendrive kita. Makanya dikatakan kuk yang dipasang itu enak dan bebanku pun ringan. Oke, clear ya, poin nomor 4. Sekarang poin terakhir. Poin terakhir, the absence of authority atau keluar dari atau hilangnya otoritas itu otomatis membuat hidup creation atau ciptaan Allah mengalami self-destruction, kerusakan yang pelan-pelan. Jadi waktu kita mengenyampingkan firman Tuhan, mengabaikan ini, kita sedang mengaktifkan hukum lain. Kita nggak bisa bilang nggak mau, aku nggak mau baca firman dan aku tidak mau masuk dalam hukum dosa dan hukum maut. Nggak bisa, saudara. Kita yang putuskan. Makanya saya pernah katakan dan saya disalahpahami. Waktu itu saya bawa firman di depan bapak-bapak yang masih ngerokok. Saya bilang nggak apa-apa, sambil merokok baca firman Tuhan, yang penting baca firman Tuhan. Lalu beredar perkataan, oh kalau pendeta JP bilang nggak apa-apa ngerokok, dia salah saudara. Bukan nggak apa-apa merokok, nggak apa-apa baca firman Tuhan sambil merokok. Kalau emang gampang melepasin rokok, susah saudara. Ada yang bisa bilang aku mau lepas rokok mulai saat ini, nggak akan bisa. Flash itu. Hanya firman Allah yang bisa membuat kita mematikan hukum keinginan itu. Bukan hanya rokok, kekhawatiran. Pendeta ketakutan, apapun ketakutan itu sama dengan merokok, itu mengikat saudara. Oh saya nggak bisa tidur jam 10, saya bisanya jam 2, sama mengikat. Saya udah turun lah sekarang di jam 11, 11.30. Mau diturunin terus sampai kayak Pak Wagem, sampai jam 10. Bisa saya melepaskan kebiasaan tidur malam, nggak gampang saudara. Makanya saya tidak pernah condemn orang yang merokok. Lalu orang salah paham, Pak Pendeta JP nggak apa-apa ngerokok sama dia. Bukan itu, nggak apa-apa baca firman dalam keadaan berdosa, nggak apa-apa saudara. Justru ini, otoritas ini yang membuat kita terlindungi. Makanya dikatakan bahwa di dalam Kristus itu ada pengampunan. Mengapa? Kalau tidak ada pengampunan, kita mau buat apa aja gagal saudara. Itu sebabnya manusia batiniah kita tuh disterilkan, diampuni dosanya dan jangan ngitung-ngitung dosa orang. 2 minggu yang lalu saya mulai katakan bahwa hati-hati dengan hati nurani, jangan dipakai buat milih capres saudara. Hati nurani adalah manusia inner man kita yang dikuduskan, itu gunanya untuk kita berhadapan dengan Allah.
Terus kalau untuk urusan eksternal yang lain, pakailah karunia hikmat dan karunia pengetahuan. Pelajari latar belakang yang calon-calon ini. Pakai itu. Nanti kita akan diberi hikmat. Makanya kalau hati nurani kita dipakai untuk milih seseorang sambil menyimpan kejelekan yang satu lagi, hati nurani kita kandas. Kalau hati nurani kandas, dia kan jalan bersama dengan iman kan. Mereka menolak hati nurani, maka imannya kandas. Rugi kita saudara, imannya kandas. Stefanus itu sebeberapa jam sebelum dirajam, Alkitab yang catat bilang, bahwa orang-orang yang memusuhi dia tidak bisa melawan hikmatnya Stefanus. Stefanus gak pakai hati nurani melawan mereka, pakai hikmat. Lalu di pasal 7 dikatakan, maka orang-orang yang mendengarkan Stefanus tertusuk hatinya karena mereka pakai hati nurani. Saudara tahu apa itu hati nurani? Batasan, boundary. Yang ini boleh, di luar itu nggak boleh. Apapun ceritanya, sudah salah. Karena dia hanya on off, digital. Hati nurani itu digital ya. Kita ambil duit orang, yang teriak duluan hati nurani kita. Itu the on off, digital. Jadi pada saat orang yang melawan Stefanus ini memakai hati nurani berdasarkan hukum-hukum Musa, sementara Stefanus memakai hikmat, mereka nggak bisa lawan. Karena hikmat Allah selalu membenarkan, mengencourage. Makanya Stefanus nggak pakai hati nurani. Makanya tidak ada karunia hati nurani. Itu harus kita jaga. Tapi karunia hikmat dan pengetahuan ada. Betul ya? Saya nggak berlebihan kan? Karunia hati nurani enggak, itu kita jaga untuk hubungan kita dengan Allah. Lalu kita menghadapi orang banyak pakai hikmat. Ada 9 karunia. Yang paling menonjol hikmat dengan pengetahuan. Hikmat itu apa sih? Kristus. Kan Kristus dijadikan hikmat bagi kita. Dan hikmat itu selalu mengencourage kita. Oke ya, sebab itu semua adalah sesuatu yang harus kita tahu supaya kita gampang ininya. Untuk mengkoreksi cara pikir kita. Jadi yang poin terakhir tadi adalah the absence of authority adalah otomatis self-destruction. Contoh yang paling simpel, ketika seekor ikan, kalau saudara perhatikan ikan di akuarium, dia bisa berkelit di dalam, ada batu-batu, ada tanaman, dia bisa nyelip cepat sekali. Dia punya otoritas, karena otoritasnya di situ. Tapi ketika dia bilang, aku ingin keluar dari akuarium dan melakukan hal yang sama, nggak bisa. Self-destruction, langsung dia jatuh, kucing datang, makan. Selesai sudah. Burung melintas dengan gagah, burung elang atau burung apapun itu ya, di udara terbang, dia bisa makan burung yang lebih kecil atau apapun itu. Lalu dia putuskan aku akan turun ke hutan, akan melakukan hal yang sama, nggak bisa. Dia akan self destruction, ada singa atau apapun predator lain dimakan. Sama manusia juga gitu. Aku bukan lari, jogging. Sekali pengen lari di bawah laut sekali-sekali, menyemplung dia ke laut, habis. Self destruction. Istri mau keluar dari otoritas suami, self destruction. Suami mau keluar dari menghormati dan mengasihi istri, self-destruction, sama aja semua itu. Anak-anak begitu juga. Jadi kita diberikan otoritas, itu ada boundaries. Dan Tuhan jamin hidup kita maksimum di dalam otoritas. Itu sebabnya cari dahulu kerajaan Allah, hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Selesai, beres. Amin ya. Dia mudah kan, 2024 mau kaya, cari firman Tuhan. Makin habis uang kita, makin taruh Alkitab di depan hidung kita tentang berkat Tuhan. Gitu aja, makin penyakit menunjukkan kuasanya, kasih gejala kita. Makin setiap hari kita baca begitu aja. Itu artinya kita taruh hidup kita di bawah otoritas. Simple kok. Ya. Terakhir, saudara ingat cerita pada waktu perwira minta anaknya disembuhkan. Ya. Waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan anakku sakit. Terus Tuhan Yesus bilang, aku akan datang. Lalu orang itu bilang gini, ini dibuka aja deh ayatnya. Matius 8 ayat 9. Perwira ini bilang begini kepada Tuhan Yesus, Tuhan gak usah datang, sebab aku adalah seorang bawahan. Kata bawahan itu adalah under authority. Jadi dia mengerti otoritas. Di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lain lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan. Terus ayat selanjutnya. Ayat 9. Itu ayat berapa? Ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Berarti kan kata iman sebesar ini. Yang Tuhan Yesus lihat, kemudian didefinisikan bahwa iman itu besar, hanya kepada orang-orang yang mengerti otoritas. Hanya itu.
Jadi bukan orang-orang yang berkuasa, bangkitkan orang mati, usir setan, sembuhkan penyakit. Itu biasa bagi Tuhan. Tapi orang yang mengerti otoritas, imannya dibilang besar. Makanya orang yang melakukan mukjizat, murid-muridnya melakukan mukjizat. Satu kali ada seorang bapak yang anaknya kena penyakit ayan. Dibawa kepada murid-muridnya, tidak sembuh. Tuhan Yesus marah kok, dibilang, hai kamu orang yang kurang percaya dan sesat hati, sampai berapa lama lagi aku harus di sini? Itu orang, murid-murid itu sudah biasa melakukan mukjizat, tapi dia tidak melihat sebagai iman yang besar. Yang dia koreksi, yang Tuhan Yesus komentari yang imannya besar adalah orang-orang yang mengerti otoritas. Itu sebabnya gereja Tuhan setiap minggu perlu diajar pokok-pokok iman supaya mengerti otoritas dan bertindak berdasarkan otoritas. Kalau doa belum dijawab, belum terlihat ada jawaban, ngotot di dalam firman Tuhan. Baru Tuhan bilang, wah besar imannya. Tapi kebanyakan orang bikin teologi baru kan, begitu berdoa tidak dijawab, udah bikin teologi baru. Orang-orang yang tidak tekun di dalam iman. Ya, sudah pernah perhatikan nggak orang-orang yang saya ada teman satu yang rajin memberikan renungan harian, tapi forward dari orang. Ya, jadi di forward gitu. Di satu, dia bisa bertentangan antara yang dia forward dan dia khotbahkan. Misalnya di forward kan, otoritas firman Allah adalah yang tertinggi, selalu ya dan amin. Oh, kita bacanya amin, kasih hambang hati, kasih begini gitu kan. Tapi waktu dia khotbah, dia katakan, saudara, jawaban firman Tuhan, jawaban doa itu ada 3, ya, tidak, dan tunggu. Di mana ada di Alkitab ya, tidak, dan tunggu? Gak ada, saudara. Cari gak akan ketemu. Tapi karena itu perkataan yang sudah klise sifatnya, itu akan pindah dari mulut ke mulut. Janji Tuhan adalah ya, tidak, dan tunggu. Padahal firman Tuhan bilang janji Allah semua ya dan amin, tidak ada tidak dan tunggu. Kalau belum dapat, tekun mencari. Tapi karena dia sifatnya hanya memforward saja, ya di-forward kan orang amin, ada yang hati, ada yang segala macam. Tapi waktu itu ngomong lain lagi gitu. Ini yang membuat confuse, akhirnya orang itu nggak masuk dalam otoritas. Masuk, keluar. Dan dia pakai fakta, faktanya begini Pak, faktanya begini. Nah, itu dia bikin hoax lagi kan. Sudah dia bikin hoax, karena dia mengatakan Allah tuh nggak gitu, dia janji-janji tapi mulutnya nggak bisa dipercaya juga Allah itu. Gitu kan kata-kata yang agak straight to the point-nya. Kemudian, yang namanya kesaksian itu kan tidak pernah jadi barang bukti. Yang jadi barang bukti selalu iman. Iman adalah bukti. Lalu dia bilang, ini buktinya. Nah, dia udah melakukan 2 kesalahan. Yang pertama dia beritakan hoax, yang kedua dia mengganti barang bukti. Kalau di negara ini ditangkap itu. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, hidup di bawah otoritas mudah kok. Mudah. Paksa diri kita untuk membaca firman. Kalau nggak ngerti, mulai dari mana? Mulai teratur aja Kejadian, lalu sini Matius. Terus paksa, satu saat akan selesai juga. Lalu dengarkan khotbah-khotbah di YouTube yang membangun iman kita. Jangan yang mencela-mencele, yang membangun iman. Mulai dari khotbah saya juga nggak apa-apa. Amin.